Presiden Prabowo hari ini bakal meresmikan SPPG Polri sekaligus Gudang Ketahanan Polri di Palmerah, Jakarta. Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi. Mas Fitra, menarik tadi Menkyu bilang jangan protes karena MBG jadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Detailnya ini penjelasannya seperti apa, Mas Fitra? Ya, secara filosofis, apa yang dilakukan pemerintah ini adalah berdasarkan pada prinsip trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah pemerataan ya, hasil-hasil ekonomi, dan yang ketiga adalah stabilitas. Nah, ini adalah konsep yang sebenarnya sudah melekat ya kepada bangsa ini semenjak zamannya Prof. Sumitro dulu. Nah, dalam konteks ini, maka kita akan melihat bahwa aspek jangka pendek, menengah, dan panjang ini akan tercipta ya dengan program prioritas pemerintah, salah satunya MBG. Nah, kalau kita khusus kepada MBG, kajian dari World Food Program dan juga Rockefeller Cross Country Analysis, hasilnya menyajikan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan kepada sumber daya manusia, dalam hal ini juga makan bergizi gratis, itu akan bisa menghasilkan tambahan nilai ekonomi antara $5 sampai $35. Jadi bisa 5 kali lipat atau bahkan bisa 20-30 kali lipatnya begitu, Mbak. Jadi dalam konteks ini itu adalah landasan filosofis dan juga empirisnya. Dan bagaimana yang terjadi di Indonesia, apakah sesuai dengan kaidah itu? Nah, kalau kita melihat ya, sepanjang tahun 2025 misalnya ya, dan bahkan ada pengumuman BPS kemarin bahwa sudah tercipta 147,91 juta tenaga kerja ya, pekerja yang masuk ya ke lingkar inti ekonomi, yang merupakan tambahan ya 1,371 juta itu adalah penambahan gitu ya, ada tambahan tenaga kerja dari periode pencatatan sebelumnya. Dan dari 1,371 juta itu di kuartal keempat saja itu bisa menghasilkan 0,381 juta orang, artinya 380.000 orang ya masuk ke akomodasi makanan dan minuman. Artinya apa? Dalam hal ini berarti ya program-program prioritas pemerintah termasuk di dalamnya MBG itu menghasilkan pertama ya hasil penyerapan tenaga kerja ya di jangka pendek. Yang kedua juga kalau kita melihat angka pertumbuhan ekonomi ya yang 5,39% di kuartal keempat dan 5,11% di whole year, ini juga mencerminkan kaidah-kaidah tersebut. Karena kalau kita breakdown, yang pertama, kalau di kuartal keempat saja, itu PNTB, yang Gross Fixed Capital Formation, tumbuh 6,12%. Itu sejalan dengan meningkatnya ya investasi, terutama di salah satunya adalah di SPPG. Sehingga dalam hal itu dikelompokkan dalam konteks belanja modal. Tidak hanya itu, kita juga melihat bagaimana pertumbuhan di sektor pertanian ya di sepanjang tahun 2025 itu 5,33% dibandingkan dengan misalnya tahun 2024 yang cuma 0,68%, pertumbuhannya rendah sekali, dan dibandingkan dengan 2023 yang 1,3%. Artinya apa? Dalam hal ini memang di awal pelaksanaannya pelaksanaan MBG, SPPG itu memang ada ya beberapa kelemahan, termasuk diantaranya adalah crowding out, artinya ada penyerapan komoditas besar-besaran di pasar sehingga memicu kenaikan harga di awal-awal. Tetapi pada akhirnya seiring dengan berjalan para pengusaha pemilik SPPG dia juga kembali ke hulunya. Hulunya apa? Dia membuat peternakan, dia kemudian membuat beberapa aspek-aspek atau sektor pertanian yang diperkuat ya dari sisi hulunya, sehingga mereka bisa mendapatkan supply yang relatif lebih continuous. Nah, dalam hal ini itu sejalan dengan tren juga meningkatnya dari sektor pertanian 5,33%. Dan kalau kita melihat dari sisi angka pengangguran yang 4,74% di pencatatan terakhir BPS, itu kalau kita lihat terutama di sektor pertanian ya, pengangguran di sektor pertanian cuma 3,31% ya. Jadi bahkan lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran nasional. Artinya apa? Ketika kita bicara mengenai MBG, tidak hanya bicara mengenai bagaimana kita membeli jangka menengah panjang melalui ya anak-anak kita ya, karena memang dari hasil kajiannya ketika anak-anak
anak-anak ini dikasih makan ya itu akan berpotensi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, kemudian nilai-nilainya dan sehingga pada akhirnya kalau kita panjangkan trajektorinya sampai horizonnya di jangka panjang itu akan mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi dan ini pada akhirnya akan memberikan positive signaling effect kepada job market dan pada akhirnya mereka akan terserap tenaga kerja menjadi tenaga kerja tapi tenaga kerja yang bukan tenaga kerja yang biasa tapi tenaga kerja yang berkualitas karena memang sudah diintervensi semenjak dini. Itu jangka menengah panjangnya. Tapi ternyata di jangka pendeknya kita juga bisa melihat ya bukti-bukti ya bahwa ada penyerapan tenaga kerja, kemudian ada efek pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Dan apalagi kalau kita lihat ya terutama yang mencorong kan tentunya performa di kuartal keempat ya. Di kuartal keempat ini 5,39% itu adalah pencapaian yang sangat signifikan karena juga didorong oleh beberapa aspek yang saya sebutkan tadi. Dari sisi daya belinya, pertumbuhan dari sisi konsumsi itu 5,11%, itu di atas rata-rata. Jarang sekali pertumbuhan konsumsi itu di atas 5% dan kemarin kuartal keempat karena memang sejalan dengan tren spending untuk membuat SPPG dan juga untuk menggiatkan MBG itu sejalan dengan itu artinya dari sisi konsumsi oke. Dari sisi investasi ya bagaimana angka PMTB itu juga oke, sejalan juga dengan penambahan likuiditas dari pemerintah ya dari yang sebelumnya ditaruh di Bank Indonesia kemudian dimasukkan ke sistem 200 triliun rupiah. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya tadi adalah this is working ya. Memang masih ada kekurangan, tetapi ya kita lihat trajektorinya ternyata trajektori yang lumayan positif begitu. Ya, oke. Tadi ada penyerapan tenaga kerja, kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk tadi yang menarik adalah soal bagaimana pertumbuhan di sektor pertanian. Nah, ini soal ini, Mas Mitra, kalau dirancangnya kan ini berbasis bahan baku lokal. Kalau tadi Jurnalis Kompasifik Claudia Carla mengatakan kalau di SPPG yang akan baru diresmikan ini ada ekosistem begitu di situ. Jadi memang bahan pangannya diproses di situ sampai nanti didistribusikan ke penerima manfaat. Sebetulnya seberapa besar dampak MBG terhadap petani, peternak, UMKM pangan? Apakah 1 tahun terakhir ini pelaksanaan MBG ini sudah terlihat dampak signifikan ke sektor penyuplai bahannya itu? Ya, tentunya ini masih banyak kelemahan ya. Kita tentunya belum masih jauh dari sempurna dan belum puas ya. Karena kita akan melihat nanti ada proses continuous improvement. Tapi setidaknya dari sisi pencapaian-pencapaian dari sisi angka-angka ya, kalau kita lihat dari sisi nilai tukar petani itu di atas 110, 120. Nah, ini ada peningkatan ya dari sisi kesejahteraan petani. Dari sisi pelibatan UMKM ya, itu juga ada peningkatan. Dari sisi kepercayaan konsumen kita juga bisa melihat bagaimana kemarin angka kepercayaan konsumen menyentuh 127 ya, salah satu yang tertinggi ya dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya apa? Dari sisi demand, konsumen juga punya keyakinan cukup baik ya terhadap potensi ekonomi ke depan. Nah, ini angka-angka ini memang mencerminkan secara trajektorinya ini MBG dan juga pembuatan SPPG dan seterusnya itu membuat potensi ekonomi daerah lokal itu bisa meningkat. Nah, ini juga yang kita bisa saksikan ya bagaimana ini sesuai ya dengan target-target dari pemerintah bahwa ekonomi bisa tumbuh, yes. Tetapi tidak hanya ekonomi, apakah ekonomi itu bisa bermakna buat rakyatnya? Nah, maka ini adalah interpretasi dari proses pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable. Nah, juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita melihat ya dari struktur pengeluaran middle class secara umum. Jadi kan karena MBG ini kan menyasar tidak hanya di desil yang paling bawah, tetapi middle class juga termasuk di sini. Dan kita lihat bagaimana middle class ini juga cukup struggling ya. Selama beberapa tahun terakhir jumlahnya saja itu menurun. Dari 2019 jumlahnya 57,3 juta, sekarang tinggal 47,9 juta. Jadi anjlok 9,5 juta orang, kurang lebih. Dan growth incidence curve dari middle class itu memang turun, jadi income-nya memang turun secara growth. Tapi mereka tidak dapat bansos misalnya, karena mereka tidak miskin. Dan mereka juga tidak kaya. Jadi orang yang di tengah-tengah ini mereka cukup terjepit. Nah, ternyata ya MBG ini juga bisa memberikan efek mengurangi beban dari middle class. Kenapa? Karena gini, middle class itu salah satu kelompok pengeluaran atau bahkan kelompok pengeluaran yang paling besar adalah untuk makanan, 41,7% data BPS. Nah, kalau misalnya dengan MBG ini ada satu keluarga dan kalau kita lihat ya keluarga kita rata-rata di Indonesia itu 2,71.
Artinya satu keluarga itu ya suami istri punya 2 atau 3 anak secara rata-rata. Nah, anggaplah cuma punya 2 anak. Berarti satu keluarga itu bapaknya tidak harus kemudian memberi uang jajan kepada anaknya per anak 15.000 per hari. Dan kalau kita hitung dari periode sekolah berarti ada 20 hari. Dan dalam hal itu berarti si middle class ini eh, mendapatkan pengurangan beban pengeluaran sekitar kurang lebih 600.000 rupiah per bulannya. Sehingga mereka bisa mengalokasikan ini untuk tempat-tempat yang lain. Dan itu sejalan dengan beberapa temuan-temuan empiris ya. Bahkan nanti nanti siang ada juga peluncuran ya riset tentang dampak ekonomi MBG. Nah itu juga sejalan dengan temuan-temuan tersebut. Maka ini sebenarnya bisa coveragenya bisa timelinenya bisa semuanya ke cover ya daripada jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya gitu. Oke, berarti memang dampaknya tidak hanya tadi ke bagaimana ekosistem yang ada di situ, petani, peternak dan segala macam, tapi juga kepada masyarakat, terutama mereka yang middle class begitu mengurangi beban. Tadi ditaksir 600.000 per bulan. Mas Fitra, nanti kita lanjutkan lagi dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Mas Fitra? Ya, Ya, Mas Fitra, kalau tadi kita bicara soal bagaimana dampak MBG tentunya yang ini continue begitu ya nantinya. Nah, soal harga, Mas Fitra, bagaimana memastikan supaya program MBG ini tidak menciptakan distorsi harga nih, harga pangan di daerah? iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang di awal ada sedikit potensi crowding out ya, di mana harga-harga pangan memang ada kecenderungan melonjak ya, karena memang ada peningkat permintaan yang cukup tinggi ya dari dapur-dapur MBG ini. Tetapi di sisi yang lain ya seiring waktu kita juga bisa melihat bahwa trajektorinya lumayan positif. Banyak investasi yang masuk ke sektor pertanian dari SPPG tersebut ya, dari para pengusaha yang investasi di SPPG tidak hanya di SPPG-nya tapi juga investasi di sisi hulunya, bagaimana membuat peternakan ya, ayam petelur, bagaimana juga kemudian menanam cabai sendiri ya di beberapa pertanian-pertanian dan seterusnya. Sehingga itu berkorelasi positif dengan angka peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian yang 5,33%. 5,33% ini sebenarnya kalau kita lihat apakah itu angka yang fantastis? Menurut saya itu kalau dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu ya di tahun 2023 cuma 1,31% pertumbuhannya di sektor pertanian, bahkan 2024 anjlok ya, seanjlok-anjloknya 0,68%. Sekarang kita bisa mendapatkan pertumbuhan ya 5,33%. Dan di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa ada perbaikan ya dari sisi daya beli masyarakat, terutama di kuartal keempat yang mana pertumbuhan dari sektor konsumsinya itu naik 5,11%. Meskipun di whole year konsumsi hanya tumbuh 4,98% di bawah 5%. Tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat trajektorinya di semester kedua terutama di kuartal keempat itu menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup baik dari sisi daya beli maupun dari sisi pertumbuhan sektoralnya. Dan kalau kita lihat juga angka inflasi ya yang diumumkan BPS kemarin memang masih di atas 3%, tapi kita ingat bahwa ini sebenarnya adalah efek dari low base ya, di mana tahun lalu di bulan Januari itu kalau kita ingat ada efek subsidi PLN ya 50% sehingga berangkat dari zona yang rendah tersebut itu jadi dibandingkan secara year on year secara teknis itu menjadi lebih meningkat. Kalau kita menghilangkan faktor low base tersebut sebenarnya angka inflasi kita masih relatif terkendali bahkan cuma 1,7 1,8% kalau faktor itu dihilangkan. Jadi dengan merujuk pada semua itu dan kita juga melihat trajektori yang lumayan positif bahwa potensi crowding out justru menjadi crowding in karena bisa meningkatkan partisipasi ya publik juga di sektor pertanian, juga meningkatkan produktivitas dari petaninya ya, NTP petani juga meningkat. Dan di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ya aspek pemenuhan gizi masyarakat terutama anak-anaknya juga terpenuhi ya. Dan tidak hanya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang tua beban pengeluarannya terutama di kelompok makanan itu juga berkurang lumayan ya. Jadi kalau kita melihat middle class itu adalah kelompok pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah, yang mana tadi kelompok pengeluaran terbesarnya adalah 41,7% untuk makanan. Nah, maka kalau kita lihat ya, jadi bagaimana potensi MBG ini mengurangi
pengeluaran dari masyarakat terutama yang middle income sekitar 600.000 rupiah per bulannya. Nah, kalau kita bayangkan yang middle class yang paling bawah 2,2 juta, maka kalau punya potensi ya itu mengurangi lumayan signifikan ya. Jadi sekitar 30 sampai 40%-nya itu bisa berkurang ya pengeluaran middle class per bulannya, sehingga mereka bisa mengalokasikannya ke tempat-tempat lain yang jauh lebih produktif gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu indikasi bahwa kita moving on the right track ya. Jadi kalau yang protes silakan protes, tidak masalah karena itu adalah bagian dari berdemokrasi, menyampaikan aspirasi. Tapi juga kita bisa ngelihat bahwa ya kalaupun kritik ya kritik yang juga kemudian bisa melihat ya secara fakta empiris bahwa ini we are going on the right track. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa ini kita butuh juga ada kolaborasi ya dengan para analis, dengan para ekonom dan juga para peneliti juga untuk memindai kekurangan-kekurangannya di mana sembari untuk melakukan upaya-upaya perbaikan di masa depan begitu Mbak. Oke, tentunya kritik dan juga masukan ini juga menjadi penting sebagai bentuk kolaborasi tadi untuk perbaikan dan juga harapannya MBG ini bisa merata dan juga bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat. Mas Fitra, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita akan langsung melanjutkan perbincangan bersama dengan Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Mas Fitra, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi Mas Fitra sempat mention soal beberapa dampak sebetulnya dari MBG, termasuk juga tadi soal pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan di sektor pertanian dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan juga soal mengukur dampak ekonominya Mas Fitra, kebermanfaatan MBG. Apakah ini ngukurnya dari penurunan stunting kah, peningkatan partisipasi sekolah, atau ada indikator lain seperti sebetulnya Mas Fitra? Ya, sebenarnya kombinasi semua itu ya. Jadi kalau kita merujuk pada studinya dari World Food Program dan juga Rockefeller, bahwa intervensi di program makan bergizi gratis itu, setiap $1 investasi di situ akan bisa menghasilkan keuntungan ekonomi antara 5 sampai 35 US dollar. Nah, dalam time frame tentunya jangka menengah panjang. Dan kalau dalam studinya tersebut, maka Rockefeller itu sebenarnya melihat ya beberapa variabel sekaligus. Yang pertama tingkat partisipasi sekolah, kemudian ada tingkat kehadiran dan kemudian tingkat putus sekolah yang menurun, angka-angka pendidikan meningkat, dan konteks yang jangka menengah panjangnya itu bisa kelihatan juga bagaimana positive signaling effect ke job market dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas ya, dan tentunya di jangka pendek juga ada hasil-hasil ekonominya. Tetapi dalam beberapa studi yang berkembang di Indonesia sebenarnya juga masih ini ya masih variatif ya. Jadi kalau kita bicara model dampak ekonomi yang beberapa kali pernah dilakukan, salah satunya oleh Dewan Ekonomi Nasional, adalah model-model yang berdasarkan prinsip general equilibrium, artinya ex ante. Ex ante itu artinya ya kita menaksir ya berapa sih investasi di sini dampaknya terhadap ekonomi secara umum, tanpa kemudian memperhatikan variabel-variabel yang saya sebutkan tadi, cuma khusus ekonomi. Dan dalam beberapa perhitungan antara 0,12 sampai 0,2%. Tetapi ternyata kalau kita lihat ya setidaknya fakta anekdotal yang kita lihat di akhir tahun ini, ternyata dampaknya bisa jadi lebih besar karena kalau misalnya cuma 0,12 sampai 0,2%, tentunya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat itu tidak bisa setinggi itu ya. Memang ada faktor-faktor lain seperti ada penambahan likuiditas dan juga ada faktor-faktor spending pemerintah. Tapi di sisi yang lain tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga atau setidaknya beberapa ya dari analis, bukan hanya analis lokal, bahwa juga analis asing yang tempat saya diskusi ya, dari satu kutipan yang saya dapatkan dari Ekonom Citigroup misalnya, dia menaksir bahwa kuartal keempat ini yang kemarin ya 2025 sebelum diumumkan oleh BPS itu pertumbuhan ekonominya 5,3% year on year. Realisasinya memang lebih besar 5,39%. Ketika saya tanya kenapa Anda bisa yakin pertumbuhan ekonomi kita bisa 5,3% di kuartal keempat, padahal konsensus ekonom cuma 5,1%. Nah, jawabannya adalah di program prioritas pemerintah, salah satunya MBG. Maka dalam hal ini MBG juga memberikan faktor yang ternyata bisa jauh lebih tinggi daripada efek statis yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, maka kita akan melihat nih di tahun ini kan karena sudah setahun berjalan, maka kita bisa melihat dampaknya secara expose ya. Jadi selama setahun kita lihat ukur dampak impact evaluationnya seperti apa, dan itu sudah bisa mulai dikerjakan
mengerjakan ya, beberapa lembaga-lembaga yang terkemuka itu sudah mengerjakan, yang bahkan nanti siang ini ada satu lembaga ya dari yang afiliasinya ke salah satu kampus besar itu juga akan melampirkan atau menyampaikan ya hasil temuannya terhadap MBG ini selama setahun terakhir. Dan saya rasa akan ada banyak lembaga-lembaga lain yang juga akan menilai ya bagaimana MBG ini ya setidaknya dari sisi dampak ekonominya. Dan itu akan kita tunggu ya. Tapi dalam konteks itu secara anekdotal saya sebagai ekonom juga melihat bahwa ternyata bisa jadi dampaknya lebih besar daripada hitung-hitungan di awal gitu, Mbak. Oke. Nah, Mas Fitra, 1 tahun berjalan, apa sebetulnya tantangan tata kelola terbesar agar MBG ini bisa efektif dan juga tidak bocor? Ya, itu tadi. Jadi hitungannya adalah seperti yang tadi disampaikan tata kelola ya. Jadi tata kelola ini menjadi sangat penting ya, karena ketika terjadi pembenahan tata kelola, maka kebocoran itu bisa diantisipasi dengan segera ya. Jadi seiring waktu berjalan, pembenahan SOP dan seterusnya itu terus dilakukan ya, menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ada kalau dalam prinsip Jepang itu namanya Kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Nah, itu juga sudah dijalankan. Memang tidak menutup kemungkinan masih ada kebocoran-kebocoran, tapi ya pada akhirnya entah itu kebocoran dari sisi anggaran maupun kebocoran dari sisi kesehatan ya, sebagaimana yang kita lihat kemarin ada beberapa kasus keracunan itu ke depannya akan harusnya menjadi zero ya. Jadi kita melihat bahwa akan ada zero tolerance terhadap potensi-potensi kebocoran tersebut. Yang ada adalah kita melihat bahwa memang masih belum sempurna, tapi kita mengarah kepada perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan itu harapannya. Oke, ada evaluasi rutin tentunya untuk nanti perbaikan ke depan. Mas Fitra, tapi sebetulnya MBG ini ke depan, apakah sifatnya lebih tepatnya universal atau justru berbasis target untuk kelompok rentan? Jadi begini, memang kalau kita lihat ya, kalau untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang kelompok rentan desil 1, desil 2 itu sudah masuk ke DTSEN ya, sudah ada proses intervensinya. Sehingga kalau kita lihat ya, growth incidence curve untuk kelas menengah paling bawah itu sudah tertangani. Kalau kita lihat growth incidence curve-nya justru positif. Begitu juga dengan orang kaya yang tentunya tidak perlu diintervensi. Tapi yang di middle ini, yang middle class itu, yang jumlahnya sekarang 47 juta lebih, dan bahkan kalau kita masukkan aspiring middle class itu jumlahnya bisa 160 sampai 170 juta orang. Nah, maka ini menjadi target utamanya ya. Mereka kan tidak dapat bansos, tapi mereka juga bukan orang kaya. Bagaimana cara menanganinya? Nah, beberapa negara yang masuk ke dalam konteks atau kaidah welfare state, mereka bisa menerapkan universal basic income ya, dan bahkan bisa ada unemployment insurance ya, orang yang menganggur dibayar dan seterusnya. Tetapi untuk negara-negara berkembang, karena memang secara kapasitas fiskal kita belum se-advance negara-negara welfare state tersebut, di mana kaidah negara welfare state itu adalah ketika tax rate-nya yaitu sudah 30-an tax ratio-nya itu sudah 20 sampai 30% bahkan ya. Itu mereka bisa melakukan itu karena dari sumber revenue-nya itu berkesinambungan. Sementara kita ya belum bisa melakukan itu, tetapi dengan adanya MBG ini bisa menjadi semacam quasi universal basic income, tidak dalam bentuk income yang disposable diberikan langsung kepada masyarakat, tetapi dalam bentuk barang atau in kind. Nah, ini sebenarnya secara empiris jauh lebih tepat ya dilakukan oleh negara-negara berkembang. Kenapa? Karena selain dari sisi fiskalnya yang terbatas, tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat adalah kecenderungan di negara-negara berkembang kalau dikasih cash langsung itu kemungkinan biasnya atau kemungkinan tidak digunakan untuk hal-hal yang pokok itu sangat besar, sehingga ketika kita kasih produk ini akan langsung gitu ya fokus intervensi yang ke sana. Dan tidak hanya itu, tentunya yang paling penting dari semua itu MBG adalah buat siapa? Buat anak-anaknya. Maka kita mencoba untuk membeli masa depan dengan investasi besar di sumber daya manusia, terutama anak-anak usia dini, begitu Mbak. Oke, Mas Fitra, kalau dalam konteks pelambatan ekonomi global yang kita tahu saat ini, apakah bisa dikatakan program MBG ini bisa jadi bantal atau shock absorber domestik? Kemudian juga untuk targetnya ke depan, seberapa banyak Mas Fitra mungkin per tahun menambah SPPGK atau menambah penerimaan manfaat dan lain sebagainya, seperti apa Mas Fitra?
Ya, roadmap-nya sudah jelas, ya sudah ada ya. Kita akan mengeluarkan 335 triliun di tahun ini, tentunya berdasarkan evaluasi ya. Dan kalau kita lihat dari bukti dan hitungan kalkulasi empirisnya, ketika kita memang domestik ekonominya masih cukup resilient dan signifikan, maka kita bisa mengandalkan itu di tengah tekanan global. Buktinya kemarin itu di tahun 2025, di tengah tekanan global juga ada tekanan di sektor keuangan, kita di kuartal keempat justru tumbuh 5,39%, tertinggi ya sepanjang more or less 10 tahun terakhir lah ya. Karena 10 tahun terakhir on average pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,07%, dan bahkan di whole year 2025 itu 5,11%, sudah above average. Nah, maka dari sini kita sudah melihat bahwa ekonomi kita cukup resilient di tengah tekanan global, dan ya kita beruntung ya kita punya domestik ekonomi yang cukup besar. Tapi isi yang lain tentunya itu saya tidak cukup ya. Makanya kalau dalam masa kita tidak hanya fokus ke investasi sumber daya manusia yang membeli jangka menengah panjang, juga fokus kepada konsumsi masyarakat. Bukan hanya itu, karena kita juga punya PR yang lain, yaitu industrialisasi. Dan dengan industrialisasi itu, supply side intervention bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, makanya ada beberapa shovel ready project dari Danantara yang bisa berlangsung di tahun ini, menciptakan tenaga kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan tidak kalah pentingnya memperkaya ekosistem. Salah satunya memperkaya ekosistem MBG juga, karena kalau kita lihat ada beberapa rencananya, salah satunya adalah membangun poultry ya, membangun peternakan ya, BUMN di sektor peternakan. Untuk apa? Untuk memperkaya ekosistem makan bergizi gratis ini, supaya dia menjadi komplit ekosistem yang berkesinambungan begitu, Mbak. Oke, ini tentunya berbagai program prioritas pemerintah termasuk MBG dikatakan bisa sebagai peredam tekanan global di domestik, terbukti dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Tentunya nanti bagaimana evaluasi berjalan, tidak hanya soal menambah berapa jumlah SPPG, tapi juga bagaimana evaluasi untuk distribusi ke masyarakat ataupun juga penerima manfaat, ini juga sangat penting. Terima kasih tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Mas Fitra Faisal sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Salam.